Alhamdulillah, disyukuri ya. Alhamdulillah. Ada percobaan pembunuhan juga? Ada. Sampai 4 kali? Sampai 4 kali. Boleh Ini juara pertama Pop Singer ASEAN. Pop Singer ASEAN? Asia Tenggara tahun 72. Apa pertimbangan Pak Haji milih untuk tamu di YouTube-nya Pak Haji? Gini, bagaimana harus bisa berkontribusi? Iya. Bagaimana harus bisa menginspirasi? Salam sehat semua, kembali di AK Channel. Kita akan membahas banyak sekali hal tentang Rhoma Irama, Soneta, dan juga Forza. Selamat menyaksikan. Mari kita dukung dengan cara like, subscribe, dan tekan loncengnya. Dari Rhoma diancam bunuh sampai kata terlalu. Era media sosial YouTube, TikTok, Instagram, dan sebagainya membuka jendela informasi seputar selebriti, termasuk Raja Dangdut Rhoma Irama. Selain pernah laris diundang di berbagai stasiun TV nasional, juga jadi tamu podcast, Rhoma selalu jadi magnet orang-orang yang menontonnya. Inilah 5 podcast Rhoma TV dan di YouTube yang paling menyita perhatian penonton. Yang pertama, Mata Najwa. Rhoma sempat ditanya Najwa, katanya perjuangan Rhoma di masa Orde Baru tantangannya nyawa. Bahkan 4 kali Rhoma lolos dari percobaan pembunuhan. Ini dia pernyataannya. Ridho Allah sangat tergantung kepada ridho orang tua. Jadi sebelum ibu saya ridho, saya nggak berani melangkah, apalagi dalam perjuangan besar. Apa saja waktu itu resiko-resiko yang Anda hadapi, Bang Haji? Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah, disyukuri ya. Alhamdulillah. Ada percobaan pembunuhan juga? Ada. Sampai 4 kali? Sampai 4 kali. Boleh cerita soal itu, bagaimana percobaan pembunuhan terhadap Rhoma Irama? Di Medan misalnya ya. Itu kan kalau kampanye orang puluhan ribu. Ya, waduh. Itu turun dari mobil mencapai panggung saja itu kita harus membelah lautan manusia. Itu tangan saya di mana, kaki saya di mana, saya nggak tahu itu. Saking begitu luar biasa manusia kampanye. Tahu-tahu ada benda melayang ke perut saya, automatically set gitu. Saya refleks aja set gitu. Koran. Tapi kok keras banget nih koran itu kan. Ternyata isinya? Begitu saat saya bangun, saya buka, isinya belati. Sebelati. Yang kedua di Palembang. Ini boleh ceritain hal ini? Boleh, Bang. Boleh. Asiknya bukan Najwa begini nih, sebenarnya boleh. Nggak ada yang dilarang di sini. Buka-bukaan. Buka-bukaan. Yang di Palembang? Di Palembang lagi kampanye. Tahu-tahu ada orang mabok, naik mobil. Open cup kan mobil. Golok. Sambil tebang gini dari belakang. Itu gak refleks. Bak. Untung Anda jago silat ya, Bang Haji? Bukan jago. Apa dong? Bisa. Itu juga refleks. Refleks. Gitu ada saya nengok, set, gitu kan. Jatuh dia kan. Mati waktu itu diinjak-injak masa P3. Orang kan ribuan. Oh, justru akhirnya si penyerang yang meninggal? Insya Allah mati, laju keroyok orang. Itu percobaan kedua? Kedua. Yang ketiga? Yang ketiga di Jember. Kayak sniper. Saya lagi orasi, dong cium. Loh, suara cium. Gue turun buru-buru. Saya turun. Yang keempat kan? 4. Di Jember juga. Saya datang ke satu rumah, suruh makan apa segala macam. Oh, sorry saya harus ke waktu itu Kiai As'ad Syamsul Arifin. Al-Maghfurullah. Begitu saya jalan meledak tuh rumah. Anda waktu itu berusaha mencari tahu atau sudah merasa? Enggak. Kenapa? Siapa nih saya? Enggak perlu ngapain cari tahu. Sudah tahu soalnya? Enggak tahu juga. Masa mau dibunuh nggak mau cari tahu siapa yang bunuh, Bang Haji? Aneh deh. Enggak lah. Karena la mauta illa bil ajal, enggak akan ada kematian kecuali pada saatnya. Termasuk ketika kemarin ada peluru nyasar? Belum lama ini loh kejadian. Iya. Itu juga tidak mau tahu, tidak berusaha cari tahu? Enggak mau tahu, mau ngapain cari tahu. Kedua, Andre Taulani. Minggu kedua Mei 2023.
Andre Stinky berkunjung ke Soneta Record Depok dan dimulai dari ruang kerja Roma, musola Soneta, sampai Roma jelaskan piala-piala di lobi studio. Bagi yang belum pernah datang ke Soneta Record, lihat saja tayangan ini. Ini dia idola kita, Pak Haji. Assalamualaikum. Masya Allah, Masya Allah. Pak Haji, terima kasih Andre diundang ke sini. Alhamdulillah Anda bisa mampir ke sini. udah datang menerima undangan. Iya Pak Haji, makasih. Soalnya banyak banget yang udah kesini, saya baru kebagian sekarang nih. Oke. Aduh, ini yang dulu saya cuma nonton aja di TV Pak Haji, sekarang mah udah langsung bisa ngeliat. Oh gitu ya. Jadi ini ruangannya Pak Haji pribadi nih. Kantor istilahnya. Ya, kantor lah, Kantor di sini ya. ruangan. Terus kalau yang podcast itu di mana Pak Haji? Ada di studio belakang. Oh, masih di belakang lagi. Iya. Boleh sampai kita jalan-jalan Pak Haji? Oke. Asik. Nanti kuenya kita makan, kayaknya kuenya enak nih. Jadi Pak Haji tuh sebenarnya udah bangun tempat ini udah lama Pak Haji, sebelum kayak sekarang kan udah aksesnya ke sini udah enak. Ya. Zaman-zaman dulu mungkin Soneta semua di sini Pak Haji. Ya. Latihan, rekaman. Nah, kalau studio recording ada di semua di belakang. Iya di belakang. Jadi benar-benar khusus cuma kantornya Pak Haji. Ini kantor aja sama musola. Oh, ada musola nih. Oh, ini musola. Iya musola. Musolanya gede guys. Kita lihat musolanya. Iya. Nah, ini. Wih. Tadinya ini latihan di sini. Oh, tadinya ini ruang latihan. Akhirnya jadi musola. Ini lebih gede musolanya daripada di komplek Andre Pak Haji. Di komplek Pak Haji, di komplek Andre kecil musolanya. Pak Haji, ini kan semua piala-piala yang udah Pak Haji dapetin dari mulai penghargaan apa semua di sini nih. Nah, kalau Pak Haji, yang mana yang paling menurut Pak Haji ini paling mempunyai kesan tersendiri lah? Ini. Oh ini nih. Ini apa Pak Haji? Ini juara pertama Pop Singer ASEAN. Pop Singer ASEAN. Asia Tenggara tahun 72 Oh. di Singapura. Di Singapura. Singapura. Kenapa yang paling berkesan Pak Haji? Ya karena itu skalanya kan ASEAN. Oh iya. Nah, Itu sama band atau Pak Haji sendiri? ya sendiri. Sendiri? Juara Pop Singer Asia Tenggara. Tapi Soneta udah ada Pak Haji? Waktu itu ya udah, tapi saya lagi nyanyi pop kan. Pada waktu itu memang lagi sendirian aja ngikutin kabaran Soneta ya? Oh, enggak. Terus apa lagi Pak Haji selain itu? Mungkin ini Filipina ya. Oh ini Filipina? Di Filipina waktu itu ada festival ASEAN juga. Alhamdulillah saya kalah. Kalau ini sama Soneta. Tetap dapet dong. Sama Soneta nih. Oh ini sama Soneta? Iya. Alhamdulillah saya kalah. Kalahnya masih tetap alhamdulillah ya? Ya, alhamdulillah. Bersyukur ya dong. Wah ini kalau ini kayaknya Andre tahu nih, ini kayak Ya. apa namanya AMI Music Award gitu ya? Iya. AMI ya. Kalau Nah ini yang menarik ini. nah ini tadi Andre baca nih, Superstar Asia Tenggara Asia Week. Itu Southeast Asia Superstar. Wih keren. Itu waktu di KL. Ada 9 negara pesta musik di KL. Nah, jadi kita perform tiga malam berturut-turut. Katakanlah full, maka dapatlah dari Asia Week, Asia Week ini. Southeast Asia Superstar. Semua artis yang mengisi di sana dapat ya Pak? Enggak, Cuma Pak Haji aja. Superstar kan Satu ya, iya benar-benar. masa 5. Oh iya benar. Iya benar. Jadi kalau 5 Panca Star jadinya. Wih ini luar biasa nih gue ngeliatin ini semua gara-gara karya-karyanya Pak Haji nih ya. Karena memang zaman itu semua Pak Haji bikin lagu tuh pasti hits. Dan kalau dihitung-hitung mungkin udah ratusan kali Pak Haji albumnya. Apa itu? Album-albumnya. Ya 100 lebih, 130 sekian. Pak Haji masih lengkap semua tuh, ngumpulin nggak? Insya Allah, ada kan ini box set. Hah? 50 Oh tahun iya, perjalanan ada sampai- perjalanan Pak Haji Ramayana dapat. Ya. Belum dapat. Belum dapat dong. Ntar dapat. Asiknya itu yang cari-cari Pak Haji, susah tuh soalnya. Oh, iya. Udah limited itu. Wah kalau nyanyi lagu apapun, maksudnya lagu-lagu dangdut gitu ya. Ini enak nih lagunya nih. Ternyata ini karangannya Pak Haji Ramayana. Misalnya nyanyiin sama orang lain gitu. Jadi memang hitsnya banyak banget. Sekarang kita ke belakang, kita lihat studionya Pak Haji. Total ada sekitar 3.000. 5.000. 5.000 Pak Haji. 5.000. Waduh. Nah ini kita masuk ke area belakang. Yang ketiga, Helmi Yahya. Presenter kondang Helmi Yahya pernah bertanya pada Roma di podcastnya di channel YouTube. Di atas 76 tahun usia Roma, Helmi mengapresiasi dalam podcastnya. Apa tujuan idealisme dari podcast Roma?
bangsa sekarang melalui karya, melalui YouTube ya. Harus. Pak Haji milih tamu di YouTube kan milih banget ya, nggak mau sembarangan juga ya. Ya. Apa pertimbangan Pak Haji milih untuk tamu di YouTube-nya Pak Haji? Gini, bagaimana harus bisa berkontribusi? Ya. Bagaimana harus bisa menginspirasi ya dari berbagai aspek yang dimiliki oleh tokoh-tokoh itu. Ya. Nah, sehingga dengan pelaksanaan YouTube itu sehingga bisa banyak menginspirasi orang dari berbagai aspek gitu kan. Yeah. Nah itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ada yang bisa bermanfaat untuk manusia lain gitu kan. Jadi dengan dan aneka tokoh ini masyarakat bisa menyerap dari berbagai aspek kehidupan kan. Oh kalau mau jadi ini harus kayak dia. Ini kayak dia. Yang gue ketawa Pak Haji ngundang Mandra ya, lucu banget ya. Mandra ya. Saya ngikutin ya, karena kasusnya di TVRI juga tuh. Iya. Dia tuh kan korban sebenarnya gitu. Oh gitu, dia cerita. Dia cerita, gue denger itu, ya gue ketawa, gue udah tahu ceritanya. Dia kan dengan keluguannya gitu ya. Main tanda tangan aja dia gitu. Oke. Allah Akbar. Pak Haji, saya mau tanya, Pak Haji itu kan identik banget ya. Kalau kita tanya Raja Dangdut, Rhoma Irama. Tapi yang hebat tuh, ini gue kan guru personal branding nih. Ya kalau saya Raja Kuis gitu. Kalau Pak Haji tuh terlalu gitu. Orang udah tahu itu Rhoma Irama. Itu sejak kapan sih istilah terlalu itu muncul aja? Mungkin itu sering saya ucapkan di dialog film. Di film saya kira terlalu gitu. Gitu. Ada orang cuma disebut terlalu, orang udah tahu itu Rhoma Irama gitu. Ya. Dahsyat banget deh. Masya Allah. Kemudian Ahmad Dhani. Talk show paling seru saat Rhoma mengundang sang legenda Ahmad Dhani. Pendiri Dewas 19 itu ditanya Rhoma soal UU ITE. Dhani sempat dipenjara di Lapas Medaeng, Surabaya karena dia kena pasal ujaran kebencian. Nah, itulah sobat, 4 talk show Rhoma Irama paling seru pilihan AK Channel. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya agar Anda jadi orang terdepan yang update seputar Rhoma Irama, Soneta, dan Forsa. Salam Forsa, keren! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.